Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran IPS mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan sosial yang beragam, mulai dari suku, bahasa, rumah adat, tarian, alat musik, hingga baju daerah. Kita akan mempelajari semua itu bersama-sama ya. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Bentuk keragaman yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain, di Pulau Sumatera ada suku Aceh yang berasal dari Aceh. Ada suku Batak di Sumatera Utara, lalu ada suku Minang di Sumatera Barat. Di Pulau Jawa dan Bali ada suku Sunda di daerah Jawa Barat dan Banten. Suku Jawa di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Suku Betawi ada di daerah Jakarta. Juga suku Bali di daerah Bali. Di Pulau Nusa Tenggara ada suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok. Suku Sumba mendiami Nusa Tenggara Timur. Dan suku Bima berada di Nusa Tenggara Barat. Contoh selanjutnya ada dari Pulau Kalimantan. Di sana ada suku Dayak dan suku Banjar. Suku Banjar berasal dari Kalimantan Selatan. Lalu lanjut di Pulau Sulawesi. Ada suku Bugis dari Sulawesi Selatan, suku Minahasa dari Semenanjung Minahasa, juga suku Buol dari Sulawesi Tengah. Di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo dari Maluku Utara. Di Papua ada suku Dani dan suku Asmat. Bentuk keragaman yang kedua adalah keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku berbeda-beda. Contoh bahasa yang ada di Indonesia antara lain, di Pulau Sumatera ada bahasa Batak yang digunakan oleh orang Sumatera Utara. Dan bahasa Minang yang dipakai oleh Sumatera Barat. Di Pulau Jawa dan Bali ada bahasa Sunda yang dipakai oleh orang-orang di Jawa Barat dan Banten. Bahasa Jawa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahasa Betawi dari Jakarta, dan bahasa Bali dari Bali. Di Pulau Nusa Tenggara ada bahasa Bajo. Di Pulau Kalimantan ada bahasa Abai dari Kalimantan Utara dan bahasa Berangas dari Kalimantan Selatan. Di Pulau Sulawesi ada bahasa Bugis dari Sulawesi Selatan, bahasa Tombulus dari Semenanjung Minahasa, dan bahasa Kaili dari Sulawesi Tengah. Di Kepulauan Maluku dan Papua ada bahasa Ternate dari Halmahera dan bahasa Asmat dari Papua. Keragaman yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Rumah adat di setiap provinsi yang ada di Indonesia berbeda-beda. Contohnya, rumah gadang dari Sumatera Barat, lalu rumah bolon dari Sumatera Utara. Ada juga rumah keraton kasepuhan dari Jawa Barat, lalu rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah panjang dari Kalimantan Barat, dan rumah banjar dari Kalimantan Selatan. Di Pulau Sulawesi ada rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan dan rumah mandar dari Sulawesi Barat. Dari Nusa Tenggara Barat ada rumah dalam luka, dan di Nusa Tenggara Timur ada rumah Mbaru Niang. Kalau di Papua ada rumah namanya rumah Honai. Keragaman selanjutnya adalah keragaman tarian daerah.
Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan gerakan tubuh dan iringan musik. Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian khas daerahnya masing-masing. Contohnya adalah tari jaipong dari Jawa Barat, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari piring dari Sumatera Barat, lalu tari kanjar dari Kalimantan. Ada juga tari manimbong dari Sulawesi Selatan, tari kataga dari Nusa Tenggara Timur, dan tari suanggi dari Papua. Bentuk keragaman selanjutnya adalah pakaian tradisional. Pakaian adat atau tradisional adalah pakaian khas daerah yang biasanya dipakai pada acara adat. Contohnya, kebaya dan pangsi dari Jawa Barat, lalu kebaya dan jawi jangkep dari Jawa Tengah. Ada bundukan duang dari Sumatera Barat, lalu Baamar Galung Pancar Matahari dari Kalimantan Selatan. Dari Sulawesi Selatan ada baju bodo. Dari NTT atau Nusa Tenggara Timur ada tiilangga. Dan dari Papua ada baju holing. Keragaman terakhir yang kita pelajari adalah alat musik tradisional. Alat musik di tiap daerah di Indonesia berbeda-beda ya. Contohnya di Jawa Barat ada angklung, lalu di Jawa Tengah ada gong, saluang dari Sumatera Barat. Kalau di Kalimantan Selatan ada panting, di Sulawesi Selatan ada jalapa, di NTT atau Nusa Tenggara Timur ada sasando, dan terakhir di Papua ada tifa. Nah, semuanya. Jadi, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Tapi semuanya tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara wajib mensyukurinya ya. Wujud syukur itu dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Misalnya, kita punya teman yang berbeda suku atau berbeda agama. Kita harus tetap ya berteman dengan mereka. Jangan malah kita bertemannya cuma, misalnya kita suku Sunda, bertemannya dengan suku Sunda aja. Sama suku Jawa kita nggak mau. Itu nggak boleh ya. Jadi kita harus saling menghargai antar suku dan pemeluk agama kepercayaan yang berbeda. Nah, bagaimana semuanya? Kalian sudah mengerti ya? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.